Satu-satunya cara untuk mengetahui sumber kebocoran pada bawah dashboard pada mobil adalah dengan cara membuka dashboardnya. Itu menurut saya paling benar, paling jelas. Ini contohnya seperti ini. Ini mobil Katana saya cek kira-kira di mana terjadi kebocorannya. Nah, caranya adalah kita cari bagian yang berkarat atau bagian yang terdapat bekas aliran air. Jadi ada dua tanda ya, satu karat itu berarti dia dialiri air atau dia ada jalur airnya, bekas jalur air. Nah, sebagai contoh ini sebelah kiri, di bawah dashboard sebelah kiri ini ada karat, berarti di situ ada kebocoran, dicurigai ada kebocoran air atau minimal ada rembesan air. Ini di bawah juga terlihat. Itu di bagian sambungan-sambungan nanti bisa kita tambal atau kita olesi dengan silikon atau sealer. Nah, ini berarti ada kebocoran di sini. Ini kan kalau tidak kita buka dashboardnya kan kita susah untuk mendeteksinya. Ada karat berarti ada air. Kita cari bagian-bagian yang lain. Ini sealer bawaannya ya, ini ya, ada sealernya. Kita cari bagian lain yang berkarat. Nah, ini ada dua ini dan atasnya ada dua karat. Ada dua lokasi yang berkarat, berarti ada air yang tembus di sini. Nanti kita perlu sealer juga, ini kasih silikon. Ini karatnya terlihat, berarti ada rembesan air di situ dari depan. Jadi ada atas yang bagian sambungan-sambungan dan ada yang di bagian bawah tadi. Kita lanjut di bagian lain yang kita cek mana yang berkarat dan mana yang ada jalur airnya, bekas jalur air. Nah, ini ada bekas jalur air, berarti di sini itu bekas terjadi kebocoran. Kita harus cari sumbernya atau lubangnya di mana. Nah, ini belum sampai berkarat ya teman-teman, tapi ini ada bekas airnya. Kalau kita biarkan ya lama-lama berkarat ini. Jadi kita cari dulu bekasnya, kita tambal sebelum terjadi karat. Nah, saya belum ketemu ini sumbernya dari mana. Nanti kita cek lagi. Nah, ini di bawah angsang sate di bawah panggangan sate itu ada penampungannya, ada penampungan seperti ini. Ada dua selang di sebelah kanan dan kiri. Seperti ini di bawah persis lubang-lubang ventilasi atau orang menyebutnya adalah panggangan sate atau angsang sate. Nah, selang yang sebelah kanan itu masuk sebelah lubang yang sebelah kanan. Terus yang sebelah kiri juga ada, tapi ini selangnya hilang. Nanti saya pasang lagi. Ini ada lubang buat selang. Nah, ini nanti keluarnya di situ. Itu untuk jaga-jaga kalau ada air yang masuk dari panggangan sate. Ini kita bisa tampung di sini, kemudian kita keluarkan di bawah kap mesin sehingga tidak masuk di bagian penumpang atau kena kaki kita. Nah, ini perlu kita sealer juga ini. Kalau ini bocor kan nanti juga bisa jatuh atau menetes di bawah dashboard. Oke, kita cari lagi sumber karat maupun bekas aliran airnya. Ini masih perlu kita cari lagi di mana sumber bocornya. Kita cari dulu yang lain. Yang lain ini di angsangan sate, di panggangan sate. Ini udah nggak ada lagi.
Kita pindah ke bagian kanan, bagian bawah dashboard kanan. Nah, itu terlihat ada bekas karat atau ada yang berkarat, berarti di situ ada kebocoran air. Perlu kita sealer nanti. Itu ya, ada 1 2 3, ada 3 titik ya. Kemudian di sambungan yang sebelah kanan itu juga ada karatnya, berarti ada air nembus dari luar ke dalam situ. Kita juga perlu antisipasi dengan sealer. Ini sealer bawaan pabriknya. Nah, ini ada karat ya, itu berarti ada kebocoran, nanti harus kita tambal ini. Yang di bawah panggangan sate ada putih-putih, itu bukan karat ya, berarti kemungkinan itu tidak ada kebocoran di situ. Kita teliti lagi, barangkali ada yang terlewat. Kayaknya sudah ya, tadi itu yang tadi yang sebelah kiri, yang sambungan-sambungan bodi yang ada karat-karatnya itu. Kita lihat dari lubang motor wiper itu kelihatan karatnya. Nah, untuk di sambungan-sambungan bodi saya curiga di sini ya kebocornya. Yang bagian karat-karat yang pojok-pojok tadi, saya curiga air masuk dari sini. Karena di sini terlihat ini retakan-retakan sealer yang sudah lama jadi mengeras dan retak, sehingga kemungkinan air masuk dari sini. Sehingga ini harus kita sealer lagi, kita beri silikon lagi, dan juga bagian yang di sini, yang bagian tiang-tiangnya. Bagian sambungan bodi itu memang rawan. Kalau sealernya udah keras berarti dia akan getas dan retak dan air bisa masuk. Nah, ini yang sebelah kanan juga sama. Nanti sekalian kita sealer, karena tadi di bagian kanan juga ada berkarat. Kemudian di bawah kap mesin, di bawah tutup kap maksudnya, itu saya juga curiga ada di sini air masuk dari sini yang di sambungan ya. Ini di lokasi las titik, ini di sampingnya washer ya. Kan tadi di bawah tadi juga ada karat, berarti kemungkinan dari situ. Kita pindah di sebelah kanan, kan tadi juga ada karat-karat ya di bawah. Nah, saya curiga di sini juga terjadi kebocoran, makanya kita perlu kasih sealer. Kemudian untuk bagian wiper sepertinya tidak ada kebocoran, tidak ada masalah sepertinya. Karena kalau kita cek di bagian area wiper itu tidak ada bekas-bekas aliran air, ini bersih, tidak ada bekas aliran air. Jadi mungkin atau menurut pendapat saya ini tadi di wipernya itu tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran mungkin di sini ada bekas air ya, ada bekas aliran air di sini, tetapi ternyata tidak ada, jadi kemungkinan aman, masih aman. Nah, di bawah ini sebenarnya ada ini ya, ada evaporator dan blower, saya lepas supaya kelihatan jelas mana yang bocor. Nah,
Lalu kita bisa kasih silikon. Saya mau tambal dengan silikon ini. Nah, untuk bagian luar supaya rapi kita beri isolatif kertas dulu. Supaya tidak menyebar kemana-mana itu silikonnya. Nanti setelah kita kasih silikon kemudian kita lepas ya. Sebelum kering silikonnya kita lepas isolatifnya. Kalau nunggu kering nanti tidak bisa terlepas. Nah, yang tadi yang belum ketemu yang bekas aliran air ini ternyata dia sumbernya ada di bawah ini, bawah penahan penampungan tuh, lihat ada lubang kecil. Itu adalah bekas las-lasan, bekas las titik dari penumpu tampungan air tadi yang sudah lepas. Jadi ini adalah bekas las titik yang sudah lepas. Nah, ini kan menunjukkan aliran air tadi ya ke depan tadi yang ada bekasnya tadi, bersumber dari lubang sekecil ini. Nah, ini terlihat tadi yaitu apa, penahan dari penampungan air di bawah pangsang sate kan tadi. Nah, itu kan sudah ini ya, bisa lepas, harusnya dia nempel di bodinya atas. Ini kalau dilihat dari luar, ini lubangnya kecil memang, tapi karena kalau meskipun kecil, kalau terjadi hujan lebat ya bisa masuk juga. Ini di sebelah kanan juga ada, tetapi belum bocor sebelah kanan karena belum lepas plastiknya. Ini setelah saya kasih silikon sudah sehari semalam sehingga sudah kering, hasilnya seperti ini. Bagian bawah yang berkarat tadi sudah saya kasih silikon. Hitam-hitam, kemudian di babak di sambungan-sambungan bodi itu juga saya kasih sealer juga ya semampunya ya, karena posisinya agak susah ya, kita kasih semaksimal mungkin. Ini juga sudah dikasih sealer sehingga karatnya ketutup sealer. Ini kan akibat dari tadi di luar sambungan tadi, sambungan-sambungan di luar yang kita kasih isolatif tadi, kayaknya bersumber dari sana ini. Ini sudah saya kasih sealer, penampakannya seperti ini. Kemudian yang sambungan titik yang lepas ini saya kasih sealer juga. Susah kameranya, kita cari pas. Nah, itu terlihat. Jadi dari dalam kita sealer, kita silikon, dari luar juga kita silikon supaya kemungkinan bocor lagi itu kecil. Yang bagian bawah dashboard sebelah kanan juga sama, ini hasilnya setelah dikasih silikon bagian yang berkarat-karat tadi. Bagian bawah, bagian tiang-tiang atau dekat pintu yang luar seperti itu. Jadi yang karat tadi usahakan tertutup semua dengan silikon.
Ini bagian bodi luarnya ya lumayan lah, tidak mengotori bodi yang di sampingnya. Ini hasilnya setelah semalaman. Semoga tidak terjadi kebocoran lagi. Ini bekas las titiknya, ini juga menggunakan isolatif ya, jadi bentuknya kotak seperti ini. Untuk yang penutup langsung satenya kayaknya nggak perlu kita tambahin. Ini bagian yang sebelah kanan seperti ini hasilnya. Untuk yang di bawah tutup kap mesin ini sambungan lasnya kasih sealer, karena kan lasan itu kan rawan berkarat ya, jadi itu yang harus kita waspadai. Ini sebelah kanan juga yang berkarat kita kasih sealer, sambungan las-lasan juga kita kasih sealer. Kemudian bisa kita lanjutkan, kita pasang bak penampungan langsung sate yang sudah kita silikon juga. Ini saya tambahi selang supaya dari kedua sisi itu bisa menyalurkan kalau ada kebocoran dari atas panggangan sate. Ini dari dalam saya sealer, dari luar juga di sealer. Saya tidak tahu ya apakah semua katana ada penampungan seperti ini. Ini sudah saya pasang. Bautnya ada 4 ya. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Mur deh, bukan baut ya, ada diikat dengan mur. Bautnya itu nempel di bodi. Seperti ini penampakannya setelah dipasang. Posisinya nempel di atas tapi tidak terlalu rapat ya ini, karena kan yang sebelah kiri kan lepas tadi dudukannya, sambungan titiknya ada yang lepas. Ini penampakan yang dari depan tadi ya, yang selang-selang hijau tadi, ini buangannya ke sini. Yang satunya, nah ini yang aslinya seperti ini sebenarnya, ada kayak gitu. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.